Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Wa rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Sadaqallahu al-azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun, sama-sama kami hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para satidah, yang tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami. Namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Keriring doa, mudah-mudahan semua orang-orang tua kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Mushola Salam beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, insyaallah semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kami Yos dan Riza dan Romi yang jadi wasilah sampai saya dan kawan-kawan dari Bikar Maghriban 99 Asmaul Husna di mushola ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu-ibu, para jamaah Mushola Salam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, seperti biasa pada setiap hari Rabu malam Kamis, Pak, kami dari Bikar Maghriban 99 Asmaul Husna senantiasa keliling dari satu mushola ke mushola, dari satu masjid ke masjid dalam rangka takliman rutin dan sekaligus mengunjungi masjid-masjid dan mushola-mushola yang ada di kota Palembang. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kebagian kami hadir di Mushola Salam atas izin Allah dan atas wasilah saudara Yos dan Romi yang meminta kepada saudara Win selaku koordinator Bikar Maghriban 99 Asmaul Husna. Bapak, Ibu-ibu, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah, dan ini adalah edisi ke-13 dan sekaligus ini adalah edisi terakhir, Pak, di tahun 2020. Maksudnya terakhir tahun ini ya, bukan katik lagi sudah ini ya, terakhir tahun 2020, dan insyaallah nanti berjumpa kembali dengan kami dari Bikar Maghriban di tahun 2021 yang akan datang. Kita berdoa mudah-mudahan tahun 2021 yang akan datang lebih baik daripada tahun 2020 ini. Apa-apa hajat kita yang belum dikabulkan oleh Allah di 2020, mudah-mudahan 2021 dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita bermohon yang lebih baik, bukan cuma kehidupan tapi juga keimanan, ibadah, semuanya lebih baik daripada tahun 2020 yang sebentar lagi, hanya hitungan jari. Insyaallah besok terakhir tahun 2020 ini akan berakhir, Pak. Ini nanti insyaallah mulai hari Jumat itu banyak terjadi tukar tambah kalender. Kalender tahun 2020 yang masih bagus silahkan ditukar tambah dengan kalender 2021 ya. Banyak yang tidak berlaku lagi soalnya ya, banyak yang belum terpakai, kondisi masih mulus, tinggal perhitungan baik kayak ya. Bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan semua insyaallah dimuliakan oleh Allah. Satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Al-Asr yang memperingatkan kita tentang waktu. Qala Allah taala fi kitabihil karim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil qaul. Dal main ada Quran, nyon galak jadi imam Quran ngilang-ngilang ini. Isake beliau jadi imam ini, Pak ya. Kalau anak ini bukan Qori, anak ini cuman penceramah. Suara ini bagus tidak, cuman anak pernah, Pak, juara 1 musabaqah, Pak. Beneran waktu itu pesertanya anak dewean, kata yang lain ini. Dewean kata lagi kita ngaji dewean menang juara 1 gitu ya. Beliau ini Qorinya Bapak, Ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Qala Allah taala fi kitabihil karim wal asri. Ini salah satu ayat yang Allah berfirman soal waktu, Pak. Demi masa, kata Allah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia ini dalam keadaan merugi. Ini kalau kita perhatikan ayat ini, sebenarnya ini peringatan buat kita, Pak. Karena kita ini benar-benar harus diingat terus sebenarnya.
Kenapa ada ancaman 3 kali tak solat Jumat kafir kata Rasul? Kenapa ada ancaman seperti itu? Karena kita ni lalai intinya. Ya kan? Kenapa Rasul ancam 3 kali tak solat? Pasti kita ni kalau sudah begawe, sudah sibuk, sudah nyari duit, lalai dengan tugas dan ibadah kita. Jadi kalau Rom ini tak tahu tutup tak model ke hari Jumat Rom. Ya harus tutup kalau hari Jumat, tak boleh jual beli itu. Ya, kayak habis Jumat buka lagi, ya. Kami Mas Puro ada juga toko pempek. Apa hari Jumat tutup, habis sholat Jumat baru buka lagi. Karena jual beli seperti itu. Kenapa Allah peringatkan kita dalam Al-Quran itu? Disuruh sholat baru kemudian fantasiru fil ardh, bertebaranlah kamu mencari rezeki Allah. Artinya kita tetap mendahulukan ibadah kepada Allah. Jadi soal waktu ini memang kejam. Makanya kita diingatkan oleh Allah, wal asri kata Allah, demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Jadi kita ini sejoganya hari bertambah hari, tahun berganti tahun, pekan berganti pekan. Sesungguhnya kita ini merugi kalau kita tak katik satu kebaikan dan kebaikan yang bertambah di hari demi hari. Siapa orang-orang yang tidak merugi kata Allah? Ilal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Wal asri innal insana lafi husrin illa, ada ilahnya di situ. Kecuali. Jadi seluruh kita ini merugi kata Allah, kecuali ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang beriman. Kenapa orang-orang beriman itu mereka tidak mengalami kerugian? Karena orang-orang yang beriman itu mereka melakukan segala sesuatu dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman tidak pernah melakukan kegiatan yang sia-sia. Bukan cara kita, Pak. Hari besok, Kamis malam Jumat, ditunggu inian. Jangan-jangan bawa bapak di sini ada yang sudah siap jagung bakar. Ada sini. Ada yang sudah siap kambing. Kalau kayu itu kambing guling dia biasanya. Kalau setengah kayu ayam bakar biasanya, Pak. Yang buntu pempek panggang. Buntu lagi nak melok begadang malam tahun baru ni saking kenya tu. Pempek panggang jadilah dibakar apa jam 10 gigi hitam kalau habis. Mana nak makan pempek panggang? Pempek panggang bukan pulau penjualan pempek ni kan kita ni ada pulau pacak manggang pempek banyaklah motongnya. Ujung-ujung makan areng bukan makan pempek. Cuma nak begadang malam tahun baru, masya-Allah dah. Cuman sekedar nak ngerayakan tahun baru, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang melakukan ibadah menyerupai gawe wong lain, kata Rasul fahuwa minhum, maka kalian itu termasuk bagian daripada mereka. Tak kata bedanya kita dengan mereka, Pak. Dengan orang-orang non muslim yang mereka merayakan peringatan malam tahun baru itu. Tapi tahun ini caknya alhamdulillah Kapolda sudah mengeluarkan larangan. Tidak boleh berkumpul di luar rumah ibadah. Jadi kalau masjid-masjid mushola masih boleh zikir anak. Kalau di luar tak boleh. Makanya anak Kamis malam Jumat itu ketepatan zikir di rumah anak liburkan karena posisinya anak di rumah bukan di rumah ibadah. Kita harus taat aturan. Ini tidak boleh, kita tidak boleh, ya tak? Kita meloi, jaga jarak, jauh juga 1 meter juga jaga jarak kamu ni, ya tak? Kita taat aturan, tidak kita ikuti. Kenapa orang-orang beriman tidak merugi? Karena orang-orang beriman mereka selalu melakukan sesuatu yang tidak sia-sia, Pak. Ngapoi kita nak ngabiskan waktu nak begadang malam tahun baru? Tak ada apa-apanya. Nak nabur-nabur trompet. Aduh. Hati-hati, Pak. Anak-anak aku kumarai ni kan. Kalau mulai-mulai trompet, ngamuk aku dulu-dulu. Kalau ada megang trompet kumarai. Kenapa? Kamu bayangkan trompet tu. Sudah sunnahnya tak kata. Ajarannya di dalam Islam tak kata. Nak belinya makai duit. Sekarang anak nanya trompet tu, Pak. Coba bayangkan dulu kamu. Aku nak nanya, yang buat trompet itu nyoba apa tidak kira-kira? Yang buat trompet itu nyoba tak? Dia buat trompet lah jadi, dicoba tak? Cobanya pet. Ini ada anak-anak, dengar di kamu yang nabur-nabur trompet. Sudah sikok mulut wong. Mulut siapa? Mulut yang muat. Yang jualnya. Yang jual trompet itu nyoba tak? Nyoba tak? Nyoba. Bunyi tak ini? Oh, ini bentuk bulat, pet. Oh, mak ini bunyinya. Ini bentuk nago, pet. Lah berapa mulut? Lah berapa mulut? 2 mulut. Yang melinya. Nyoba tak?
3 yang meli tak jadi, 3 yang nyubuh, 4 yang meli tak jadi, 4 mati mau berapa mula deh kamu. Anak-anak berijolah kamu nak main-main trompet ini. Tapi di WA ada pula yang kreatif, tak ada trompet sekarang, bebek dipegang. Bebek dicekeknya lehernya, wak 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 wak. Dia zolim itu. Berdosa kamu. Mana bebek jadinya trompet, ditariknya lehernya, jadi cak trompet juga memang, tapi zolim itu berdosa kamu. Mana bebek, kaget di akhirat cetuk bebek, mamang itu yang memang bebek itu main. Coba bayangkan niup-niup trompet, sunnahnya lah dak kati, ajarannya sudah dak kati, buang duit secara mubazir, dan kita menyerupai kaum-kaum yang meniup trompet. Orang Yahudi kan mainnya trompet, main. Atau anak-anak yang bakar percon. Di rumah anak pening, rumah anak ni kebenaran pula di depan lapangan. Tak pacak pula nak negah, budak-budak main. Pelantum, makari percon ini. Ya Allah Pak, ngeri ni anak-anak. Buang duit Pak, dibakar-bakar. Siapa yang makari api itu? Wong majusi. Ini kalau anak-anak kamu, apalagi bapak-bapaknya melok-melok makar percon pula. Sama berarti kamu Pak. Sama seperti orang-orang majusi. Duit dibeli, malah beli ke susu anak, Pak, masih ada juga berkahnya, tak? Atau beli ke ustaz ini vitamin C, alhamdulillah. Siapa memiliki ini, doa ke masuk surga. Gara-gara aku galak ngomong, siapa memiliki aku ini, doa ke masuk surga. Banyak yang memiliki nak masuk surga kalau dalam hati ini. Masih mending ada pahalanya. Ngapui ngabis-ngabis ke duit tak keluar. Nah, kalau orang-orang beriman dia tak galak gawe-gawe macam itu, Pak. Makanya orang beriman itu kata Allah, ilal ladzina amanu, dia tidak merugi. Kecuali orang-orang yang beriman. Di luar orang beriman, mereka semua sesungguhnya dalam keadaan merugi, kata Allah. Dan Allah bersumpah Pak di ayat ini. Demi masa, kata Allah. Kalau bahasa kita kan demi Allah, kita kalau bersumpah. Nah ini demi masa, kata Allah. Demi waktu. Sesungguhnya manusia ini dalam keadaan merugi. Siapa yang tidak merugi? Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang beriman selalu on the track. Selalu berjalan di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah nasihatkan soal waktu ini, Pak? Ibu, soal waktu ini dipucuk kedengaran soalnya. Ada toa kan? Mungkin ibu-ibu dengar, walaupun aku tak tengok ibu-ibu di sini, ada ibu-ibu. Paling tidak dengar, ibu-ibu lemah, dia dengar ceramah sambil masak, sambil goreng je. Dengar lagi pempek keluar, ini biasanya. Biasanya, Pak. Subhanallah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa kita selalu diingatkan soal waktu? Karena waktu ini kejam, Pak. Anak, kalau pacak mundur lah, pengen mundur anak ni, Pak. Waktu ni. Anak pesantren dulu tamat MTS, Pak, nyantren. Kalau pacak mundur, anak nak mundur, Pak. Tamat SD aku lah nak suruh pesantren, Pak. Anak tidak hafal Quran 30 juz, Pak. Kalau pacak mundur, nak hafal anak Quran, Pak. Makanya kata Imam Besar Umat Islam, HRS, Habib Rizik Syihab, kalau nak belajarlah lagi kita jadi santri, Pak. Karena kalau kita sudah ngajar, sulit bagi kita untuk belajar. Cak anak ni, sulit, Pak, nak belajar. Bukan tak galak-galak. Kita baru nak belajar, ada yang nanyo. Kita baru nak belajar, ada yang minta jadwal. Kita baru nak belajar, ada yang macam-macam, Pak. Makanya pesan beliau itu benar. Kalau nak belajar, belajarlah saat kita belum mengajar. Karena kalau kita sudah mulai mengajar, sudah mulai nerimo dari umat ini. Anak pernah nak pening kepala aku mati kaping. Baru 2 hari aku mati kaping. Sedunia pening kepala. Kalau ngapa kamu yang pening? Jadi cari wong aku, Pak, sampai ke rumah. Ada juga kita niringam, aku mati kaping, pening kepala aku. Bukan buntu, Pak, kuota banyak aku masih. Cuman aku lagi ringam baik. Lagi pening kepala, adalah kita ketemu suntuknya, nak mati ke aja kita. Lemak juga memang nak hati HP. Anak sudah 2 hari ngerasanya mari mati kan anak anak. Nikmat, tenang, tapi pikir-pikir kesian pula ada orang nyari-nyari kita. Baca kita belajar, Pak. Kalau HP hidup tak baca. Rang-ring, kawan nelpon, rang-ring, jemaah nelpon, macam-macam, Pak. Macam-macam, ada yang hantar ke rezeki nelpon, ada yang nak ngutang, macam-macam pokoknya, Pak. Tak ketahuan pula tandanya tu, nama aku tu kalau nak ngutang tu kejingoan, apa nada dering itu beda, tak pasti pula sama dia ni. Jadi payah juga kita lah terangkat apa nak ngutang. Tapi anak paling malas ngutangi wong nalan. Anak sampai hari ini paling malas, Pak. Kenapa? Berat, Pak, beban ngutangi wong itu. Duit kita sudah hilang, di akhirat kita dituntutnya. Bapak ngutangi wong ni, tidak bapak tagih. Bapak ngutangi wong, ibu ngutangi wong, tidak kamu tagih. Kaget di akhirat kan dia tidak bisa masuk surga, Pak, karena masih ada urusan dengan kita.
Lagi waktu dia nak masuk surga, ditahan ya Allah. Kau tak baca, kau masih punya hutang dengan si Fulan bin Fulan. Digarinya, oh iya. Ditanya sama Allah, ngapa kau tak bayar hutang kau? Dia jawab, dia tak ingat ke aku ya Allah. Wah. Duit kita lah sudah tak dibayar, kita disalahkannya pula di akhirat. Dipanggil kamu, hei Fulan bin Fulan, benar kau tidak nagih hutang dengan dia? Benar ya Allah, kena kamu Pak. Termasuk lalai mengingatkan. Makanya orang punya hutang itu dengan kita 3 kali Pak ingatkan. 3 kali dia tak galak bayar, tinggal kamu ikhlas ke dapat pahala. Kalau kamu tak ikhlas, tuntutlah kage di akhirat. Kalau bapak tidak nagih nian, kena kamu Pak. Ngapa kamu dituduhnya kamu lalai? Nah, karena anak ni tak biasa ingat ke dan orang tak ada pula kejam, tak lemah hati macam itu Pak. Angkaunya sampai hari ini anak tak galak ngutang-ngutangi wong. Jadi kalau jemaah galak datang ke rumah, kunjuk duit 40 juta, 20. Sudah aku ringam ngutang-ngutang ini. Iyo, ya daripada datang kunjuk 10, 20 juta sudah serah ni. Ya daripada kita ngutangi lah sudah tidak dibayar. Okey, mulai nyari kalau ini nyebar ini ke mana-mana ini. Besok jemaah datang kalau usaha gitu. Salah aku saroh, tak usah nyari aku tak kata di rumah, di luar terus ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini Pak, orang-orang yang beriman itu mereka ini Masya Allah, ya. Orang-orang yang beriman ini tidak pernah melakukan segala sesuatu yang sia-sia. Ini nak malam tahun baru Pak, ana paling takut Pak. Makanya kata Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, barang siapa yang melakukan ibadah di malam atau di saat orang-orang lain banyak melupakan Allah, maka Allah akan hadiahkan kepadanya alfu-alfi hasanah. Ya? Dan Allah akan hapuskan daripadanya alfu-alfi syai'at. Dan Allah akan berikan kepada mereka alfu-alfi darajat. Alfu-alfi Pak. Alfu-alfi itu apa? 1 juta. Jadi kata Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, siapa yang beribadah, siapa yang melakukan kebaikan di saat orang lain sedang lupa dengan Allah, Allah anugerahkan kepadanya alfu-alfi hasanat. 1 juta kebaikan. Dan Allah hapuskan dari dirinya alfu-alfi syai'at, 1 juta keburukan. Dan Allah akan berikan kepadanya alfu-alfi darajat, 1 juta derajat. Dan ana menanya Pak, malam apa lah kira-kira wong banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala? Malam apa? Malam besok. Malam besok Pak, tanggal 31 Desember bertepatan dengan malam tanggal 1 Januari, hampir seluruh umat manusia mereka berpesta pora, mereka merupakan Allah Subhanahu wa taala. Ini untung corona be Pak. Kalau dah kata corona, ini ada corona bela banyak aku tengok yang jual jagung, jual trompet di pinggir-pinggir jalan itu. Kalau tidak corona, Pak, tempat ana di Pai itu berjejer tukang trompet berjualan nih, Pak. Iyo, kata almarhum Ustaz Taufik dulu yang paling laris di malam tahun baru itu apa? Kondom, hotel. Kenapa orang bermaksiat Pak, berzina, banyak bapak ibu melepaskan anaknya di malam tahun baru tidak balik ke rumah tak apa-apa, atas dasar pergaulan, atas dasar kebebasan. Bebas apa? Lalu anak perawan kita sudah hilang Pak, katik guna lagi nak ngomong apa gitu. Katik kejadian lagi Pak, nak ngomong apa? Tahan anak kamu, cekali, jangan keluar malam tahun baru. Ya anak-anak alhamdulillah di pesantren yang besar Pak, aman anak. Tak pening dia juru pesantren itulah, Yang nomor 2 dengan nomor 3 ni agak kecil, tak ada pula susah masih SD kelas 4, Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan melakukan sesuatu yang sia-sia Pak. Kalau tidak, kita termasuk orang-orang yang merugi. Ilal ladzina amanu, yang kedua yang tidak merugi itu wa amilus shalihat. Orang yang selalu beramal soleh. Maka malam besok itu kalau bisa di mushola ini buatlah Pak kegiatan. Buat zikir bersama atau baca maulid. Kalau di masjid saya dibuat acara itikaf sama anak-anak remaja masjid, Kalau saya sendiri keliling Pak malam tahun baru, biasanya kami setiap tahun itu di rumah Pak Haji Alim, saya ceramah di sana biasanya, Tak tahu tahun ini karena ada larangan apakah ada apa tidak. Biasanya kami kalau tidak ke tempat Pak Haji Alim, ke Masjid Kuto, habis saya itu baca maulid Pak, jam 12 mahalul qiyam. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Baca maulid dia ulami biasanya Pak di Darul Mutakin Habib Mahdi, Saya duduk Pak, ustaz ni banyak ni kawan-kawan habaib, ujiku aku ni ngerasa diri. Kalau kita ni cuma pengikut Rasulullah, tak umat-umat Rasulullah. Kalau mereka tu juriat Rasulullah, anak keturunan Rasulullah Pak.
Minimal kalau kita parak dia, parak habaib, ya, minimal tergentol baca masuk surga digandeng, ya jadilah Pak. Gendong mereka baca masuk surga bacalah. Kalau kita nak nuruti amal Pak masuk surga, ya Allah. Jauh Pak. Jauh tangi kita Pak. Nak masuk surga karena amal gitu. Waduh. Rasanya tak mungkin Pak. Berapa banyak nih yang kita guna ke waktu kita untuk ibadah. 1 kali 24 jam ini benar. Berapa banyak kita beramal soleh Pak. Makanya kita tuh merugi kalau tidak ada beramal soleh. Kita hitung sekarang. Ya. Bapak bangun jam berapa sekarang rata-rata? Anggaplah jam 4 lah ya tak? Tahajud. Ya. Tidur lagi tak? Tidak Ustaz sampai subuh. Alhamdulillah. Subuh 4:30 lewat. Sampai jam berapa? Jam 5. Sejam. Ya. Sudah jam 5 ngapa gawe gitu? Gawe tak keruan. Nak ngurus yang lain, nak kelakar, nak ngapo. Ya tak? Yang gawian nak begawi. Kalau niat begawinya karena Allah masih mendingan. Niat begawi itu karena nyari duit pula. Lah nak jadi ibadah dia. Sampai ke kantor lah nak ngejek kwitansi kosong pula. Lah nak korupsi pula. Lah nak maling waktu pula. Sejam ini baru ibadah. Tak ada nyinggung aku ni. Cuman kalau kamu tersinggung, alhamdulillah. Ya. Anak tidak nyinggung. Namun juga sana ceramah. Ya. Kamu tersinggung, alhamdulillah. Berarti bukan ceramah aku yang salah. Kamu tu yang tak benar. Itu ya. Menceramah anak kan ada ayatnya, ada hadisnya. Yang pertama 1 jam ya baru ibadah. Oke, kita ngurus gawian kita lah. Ya, urusan kita. Sampai jam berapa? Sampai jam 12 lah Ustaz. Istirahat makan siang. Apa gawe kita? Makan siang. Solat tak? Solat zuhur. Oke, anggaplah solat zuhur gitu. Berapa lama? 15 menit paling Pak. Bulat kelas 1/2 jam. Baru 1,5 jam kita ibadah dengan Allah. Habis makan siang, apa kita ingat lagi dengan Allah? Ingat nah dengan ini nah. Dengan apa? Dengan HP. Mungkin main hari banyak ABG, anak beranak gilo-galo. Di pucuk meja makan, anak megang HP, bapak megang HP, emak megang HP. No, dak saguan ini. Makanya sekarang kalau kamu ngomong majelis rami-rami, kadang tak kati komunikasi di situ Pak. Mereka sibuk dengan gawe mereka masing-masing. Kaki ada muka HP. Ngapo jiwa ni? Stres menggali. Ketawa dewe ngawas ini. Ada juga yang nangis. Macam-macam ujiku gawe wong ndak keruan ini. Saling berhadapan kan setua ini tadi Pak. Kan ngurus setua ini tadi. Lah berapa kita Pak? Baru 1,5 jam. Taruhlah maghrib sampai ke isya dihitung ibadah 2 jam. Ya tak? Berapa baru? Paling dari 24 jam Pak yang kita gunakan ibadah kepada Allah 4 jam. Paling lama itu. Selebihnya tidur, makan, ngobrol, ngoling-ngoling, kelakar, kongko-kongko. Tak kata yang jadi ibadah kepada Allah. Makanya orang-orang yang beramal soleh kata Allah, mereka termasuk orang yang tidak merugi. Daripada nongkrong mending hafal Quran. Daripada nongkrong malam tahun baru bakar-bakar jagung, mending kita baca Yasin, mending kita baca tahlil. Ini di kampung ini kumpulkan seluruh arwah-arwah almarhumah Pak. Malam besok baca ke Yasin di sini, baca ke tahlil di sini. Kan Masya Allah daripada kita duduk-duduk, lebih baik melakukan amal soleh. Yasinan, tahlilan, ratipan, baca maulid. Banyak amal-amal soleh yang lain Pak. Buat sedekah bersama. Itu akan menjadi amal soleh yang itu menjadikan kita termasuk orang-orang yang tidak merugi. Karena ini janjinya Allah, wal asri innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihat. Yang kedua wa tawassaw bil haq, yang mereka saling menasihati di jalan kebenaran. Siapa orang-orang yang tidak merugi? Setiap kali saling nasihati, saling tunjuk tahu kalau ada kawan salah dipanggil. Tapi nasihat ini dengan cara yang bijak Pak. Kadang kita ini benar nasihat kita, tapi caranya tidak bijak. Kadang kita tidak bijak Pak. Negor wong di tengah wong rami. Cana nih Pak, jangan kamu kira tak kata salah. Anda makanya beruntung Pak, pakai apa namanya medsos ini Pak. Sejak di share secara langsung kan bisa ditonton wong kan. Ana kalau ana lagi salah Pak, ditelepon sama kawan. Kemarin ana pernah baca ayat Pak, kurang dikit. Satu maru ku baca matuk maru ku baca satu maru waktu itu Pak. Kurang mimnya Pak. Ditelepon ana ada korek nelpon ana. Assalamualaikum Ustaz, umurnya masih muda jauh di bawah ana, tapi dia korek Pak, hafiz Quran. Assalamualaikum Ustaz Juna. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Antum macam mana? Sehat Ustaz? Ngobrol panjang lebar dia cerita dengan ana.
Oh Ustaz, antum sekarang ni lah Masya Allah ni Ustaz, lah luar biasa. Doa antum tu lah. Bla 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 bla, sudah lama ngobrol Ustaz. Tahu si antum no Ustaz. Masya Allah ni Ustaz. Masya Allah ni Ustaz. Doanya Ustaz bisa baca antum. Antum baca baik. Ya Ustaz, tapi kemarin Ustaz. Cara dia tu Pak. Kemarin tu sudah bagus Ustaz baca ayat tu. Cuman kurang dikitnya Ustaz waktu itu. Kurang meme-nya Pak. Yang mana kataku? Yang Ustaz ceramah tentang ini. Kan direkam Pak. Ana buka di YouTube. Astagfirullahaladzim. Ana buka Quran. Oh benar. Kurang meme mana. Ana benari di medsos. Ana bukan wong gengsian Pak. Ya. Kullu insanin makanil khata'an wa nisyan. Namanya manusia ini tempat salah dan lupa. Biasa Pak. Ana bukan malaikat. Ya dah, ana juga bukan qori, ana ni bukan orang hafiz Quran 30 juz. Terseleo lidah itu biasa, Pak. Salah itu biasa. Jangan malu kita ni. Makanya ana paling senang Pak ceramah di tengah hawaib, di tengah kiai. Kalau kan gemeter kan ceramah tempat orang hebat. Kalau ana paling setuju ngapa banyak yang ngoreksi kita. Kalau kita salah ditegur wong. Jadi kita ni tahu kekurangan. Jangan jadi Firaun, merasa hebat terus, merasa pakam terus, ya dah. Kalau kita berkat ditegur wong kan kita jadi alhamdulillah. Tapi negurnya dengan cara yang bijak. Kemarin anak salah hadis juga Pak, baca hadis soal sogok menyogok. Nih, ada terselewah anak baca hadis. Telepon sama guru anak. Ustaz, di mana? Kita ni kadang macam ini Pak, adung yang berilmu, tapi dia dah acak ngomong Pak. Ilmunya banyak, tapi cuma duduk-duduk macam ini. Ini jangan main-main ini Pak. Ini duduk-duduk macam ini. Kadang mereka berilmu Pak. Yang duduk-duduk macam ini, jangan kita remeh ke. Ada yang buyannya ada memang maksudnya itu. Tapi ada yang yang nak belajar ni tu ada maksud aku tu. Cuma ada juga yang berilmu Pak. Dia mantau disimaknya ceramah kita, benar tak baca Quran hadisnya. Termasuklah salah satu guru ana, dia dengar lewat medsos, dia telefon ana. Ustaz di mana? Di sini Beb. Alhamdulillah. Bisa tak merapat bentar ke sini? Ada apa Beb? Ada. Kita pengen ngobrol-ngobrol baik. Dia ajaknya anak ke rumah beliau, ke bait dia. Sehat, alhamdulillah. Sehat Beb, alhamdulillah. Beliau guru ana. Makan apa kita siang ni? Serah Habib tu lah, nurut be sama guru ni. Jangan macam itu, antum lah, macam-macam. Makan Pak, makan. Dia ajak makanan, senang kenyang dulu, unjuknya makan, unjuknya minum. Paknya pun dah ana. Antum ni insya-Allah. Itu cara-cara wong hebat Pak, cara-cara wong bijak itu dia ngoreksi kita tu. Jadi kita ni tak ada nyampak di muka umum, ya tak? Ya, kita tidak ngerasa terhina dan dia juga tidak ada ngerasa seolah-olah lebih hebat dan lebih mulia dari kita. Padahal dia guru kita. Tapi caranya Masya Allah kan ada Pak orang-orang yang kadang arogan Pak. Wah kau ni mana macam ini lah ceramah. Aduh yang macam itu kadang-kadang Pak. Yang macam itu bukannya kita nak nerima, malah kadang kita malah emosi kan. Itu Masya Allah Pak guru ana. Ya ajaknya makan dulu ana, disenangkannya. Ustaz, ana nyimak video antum kemarin. Antum ceramah, antum ngomong soal sogok menyogok, hadis itu salah kan. Teknya itu macam ini, ar-rasi wal mutasi firnar. Orang yang nyogok dengan orang yang disogok itu dua-duanya juru neraka. Oh, anak seleo Pak baca hadis itu. Anak terseleo baca hadisnya. Oh, terima kasih Bib. Dalam hati aku dia ni bukan nak ngajak aku makan, nak ngomong ini dalam hati. Cuma lah dilemak aja dulu aku tu. Jadi anak ngerasa hormat Pak dan ini anak benar dia lah. Ini share ini hadisnya. Yang benar macam itu. Hadisnya anak buka di YouTube. Oh, iya anak salah. Kemudian anak pernah baca ayat Pak. Konteks ayat yang anda baca beda dengan arti yang apa namanya yang anda sampaikan Pak. Anda ni ya karena kita ni kan banyak pikiran Pak. Apalagi corona ni banyak berangsuran kan. Jadi galak melayang-layang pikiran anda ni. Sampai anda rumah anda ni galak nyimak lagi Pak ceramah ini kan live kan. Anda buka kan, anda dengeri. Apa anda baca ayat ini anda nyerang ke artinya? Anda telepon pada dia jangan di-share itu. Ustaz salah baca itu. Anda macam itu Pak. Jadi bukannya anda nak habis ceramah, uji kamu sudah, tidak anda dengar lagi. Dan ini banyak Pak orang-orang yang dengar ini guru-guru ana, istri ana, dengar kalau mereka ini Pak. Mereka cuma ada ini. Kenapa? Itulah orang-orang yang tidak merugi Pak. Mereka saling nasihat menasihati di jalan kebaikan. Tidak apa-apa dan ana termasuk orang yang paling nerimo Pak. Kalau kamu nak nasihati ada yang terselewana silahkan Pak. Japri dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Nurut ana Pak. Jadi anak setiap ceramah macam ini macam-macam Pak. Ada yang WA, ada juga bukan ngoreksi Pak, nak minta jas ini. Jadi kau kayak go, kau bagusnya Ustaz, katanya rompi itu nak mana? Jadi ada pula model macam itu, Macam-macam jemaah ni segalanya Pak.
Tapi orang-orang yang saling nasihat menasihati, ada kawan yang salah kita tunjuk tahu, kita omongi, maka kita termasuk orang-orang yang tidak merugi, Pak. Jadi waktu ini, masa ini terus berputar, Pak. Kalau kita biarkan kawan, sahabat, murid kita di dalam kesalahan, terus mereka akan termasuk dalam, ana punya laskar, punya kawan-kawan ini. Banyak mereka kadang ana tegur, Pak. Karena mereka tak tahu kan, makin celana koyak-koyak, ana omongi tak boleh, itu aurat. Banyak orang yang tidak tahu, Pak, karena mentang-mentang lanang makin celana pendek. Kamu tahu tak dalam kitab Safinatun Najah, aurat laki-laki itu, Pak, dari pucuk pusar sampai bawah dengkul. Jadi kalau bapak-bapak makin celana di pucuk dengkul, sama be muka ke aurat, pecah betina muka ke aurat. Banyak kan bapak-bapak lagi nak kerja bakti, mulai nunjuk ke pukangnya, terbuka. Pukang bagus lemak pula, pukang lah hitam pula. Banyak koreng pula, ada. Ya, lah ngatai wong, nah ini ada yang protes pula kayak gini. Bosan ngatai, mulut ni galak ni kan, kadang biasa kelakar gitu ni ya. Ya, makin celana lah pendek pula, tak boleh, Pak, muka kena aurat. Walaupun pakai training yang di bawah ini, termasuk laskar-laskar saya nasihati. Celananya panjang kadang-kadang, Pak. Koyaknya di pukang sini. Ada kan makin celana yang sasak-sasak kan yang koyak-koyak tanah omongin. Itu aurat tak boleh. Oh ya Ustaz, maaf Ustaz. Tak apa-apa, kita saling nasihat menasehati. Ada anak buah ingkar janji, kita nasihati, tak boleh. Kalau sudah berjanji harus ditepati. Kalau ciri-ciri orang munafik itu, kalau dia berjanji, salah satunya dia mengingkari. Aduh, yang janji nak jemput, tak jemputnya. Kita nasihati. Tak ada, tapi tak boleh sebut. Tak boleh. Kalau salah kita omongkan salah, benar kita omongkan benar. Tak? Karena seorang muslim itu dipegang dari mulutnya. Kalau sudah mulutnya dah acak dipegang, dah pacak kerong nak megang apa gitu. Bos tu tunggu-tunggu mana anak buah dah jemput-jemput. Harilah tambah mendung. Jadi dah bikir maghriban ini. Ngabagi dah. Untunglah alhamdulillah Pak Ana ada rezeki, insyaallah kendaraan dewek, ngegas dewek, kita pacak jalan. Tapi ana omongin, ini tak boleh, Kalau kita sudah berjanji harus tepat. Kalau kita tak bisa harus konfirmasi, harus ngomong, Tak boleh. Ngapo? Saling nasihat menasihati itu baik, Pak, untuk menuju kebaikan. Kita yang ditegur juga tak boleh nak marah. Memang kita salah. Jangan, memang ana salah, Pak. Ana salah maco ayat, ana salah maco hadis, atau ana terselip. Ngapo kita nak marah? Kita terima kasih. Dia sudah membimbing kita untuk tidak menjadi orang yang merugi. Kalau kita dibiarkannya tetap dalam kerugian, selesai kita, Pak. Habis gitu. Makanya orang-orang yang saling nasihat menasihati di jalan kebenaran, kata Allah termasuk mereka orang-orang yang tidak merugi, Pak. Ketika ada seseorang kawan-kawan kita, sahabat, termasuk kita punya istri, ada kawan-kawan ni jemaah ni, Pak, Ustaz bini aku ini nasihatkan, tak boleh kita diamkan. Mendiamkan istri kita di dalam dosa, di dalam kejahatan, kamu melok dosanya juga nanggungnya. Sama baik, Pak. Kamu melihat kemungkaran di kampung ini, ada orang berjudi di kampung, bapak diam ke? Jangan kamu kira diamnya kamu tidak apa-apa. Kalau diamnya bapak tidak berdoa, malah bapak kena dosa. Kita berjudi lah, tidak. Cuma sekedar diam ke bawang berjudi, kita melok dosanya. Kecuali kita tak mampu mencegahnya. Man ra'a minkumul munkaran falyughayyir biyadi. Kalau bisa rubah dengan tangan, kata Rasul. Tak bisa fabilisani, dengan mulut. Tak bisa fabi qalbi. Nasihatkan dengan hati, wa huwa adaful iman. Dengan hati ni paling selama-lamanya iman. Ada orang berjudi di kampung. Bapak apa sekarang ni? Ketua RT, bubarkan, Pak. Pariang. Iya kamu berjudi sini. Itu yang bagus, Pak. Kalau melawan. Kita bubar ke 2 lubang tu jagawan. Kan itu ada tahapannya, Pak. Fal yughayyir biyadi. Kalau kita bisa rubah dengan tangan, rubah dengan tangan. Kalau Bapak Pak RT buat pengumuman, tak bisa mas ini. Ya Ustaz, yang berjudi tu melawan galau itu Ustaz, preman galau, tak sanggup aku Ustaz. Kalau tak sanggup pabilisan ni, nasihati dengan mulut. Maaf Bapak, alhamdulillah. Pak, sungguhnya ini perbuatan terlarang ini. Cabai mulut kau begini. Kamu be Ustaz, tak sanggup juga Ustaz, pakai mulut ni Ustaz. Tak sanggup pakai mulut, mundur Pak. Mundur. Pakai apa? Balik ke rumah, angkat tangan pojok sejadah. Ya Allah, mogolah mereka tidak lagi berjudi. Ya Allah, di kampung ini resah, rasanya ya Allah, nak nyegah dengan tangan tak sanggup, nak nyegah dengan mulut tak bisa. Ya Allah, mohonnya dengan doa, Pak.
Tapi kalau bapak nikmati baik, wong berjudi di kampung kamu, ada bandar narkoba di kampung kamu, ada anak kenduit di komplek ini, bapak ibu diamkan saja tanpa ada usaha, bapak melok dosonyo, ibu melok dosonyo, jangan main-main. Makanya ada ceramah pak, tapi jangan dipotong-potong ceramah ini. Nyuruh wong sholat, itu berdosa pak. Nyuruh wong berjudi, malah dapat pahala. Oh ribut, pernah pak anak ceramah macam itu? Ribut dong ustaz, jangan galak ceramah masing-masing. Nah, nyuruh wong sholat itu berdosa. Nyuruh wong berjudi justru dapat pahala. Wong lagi berjudi, kamu suruh, nah, beli ke gula dulu. Berhenti dia berjudi, dapat pahala kamu. Nah, wong lagi semayang, Allahu Akbar, beli ke gula, berdosa pak kamu. Wong lagi semayang, kamu suruh, jangan tak, enggak lah hobi tak pak. Protes ya lo dengan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang mereka saling nasihat, menasihati di jalan kebaikan dan kebenaran, maka sesungguhnya kata Allah wal asri, demi masa, mereka itu tidak merugi. Pak. Hari demi hari selalu saling nasihat, menasihati, saling nunjuk tahu, saling ajak, saling ngomong. Mereka-mereka inilah Pak. Nah salah satu watawasabil haq ini, lewat jalan mak ini Pak. Kita taklim, makanya ini punya musola harus makmur Pak. Jangan bikir maghriban baik datang di sini buat taklim Pak. Malam Jumat yasinan tahlilan di sini belajar yasin. Karena banyak Pak anak nemu kuwong, ya. Mimpin yasin Pak, dak keruan agu. Mimpin tahlil Pak, dak keruan agu. Itu tadi Pak mahrutnya dak bener, panjang belajar dengan qori Pak. Itu wakaf itu ada wakaf kam, ada wakaf tam, ada wakaf kobi. Wakaf yang tidak berhenti pada tempatnya. Banyak mimpin yasin itu maling napas ngajinya. Ada lagi yang nak cepat panjang pendeknya tak keruan, apalagi mimpin tahlil itu. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Benar itu. La ilaha illallah. Apa nyingok kelebat panci lah lewat, mulai cepat kenyang. Ya Allah, nak makan, ini pindah. Pak la ilaha illallah itu matobi'i la, ya lam alif, lam berharokat, alif tinggal siko, itu panjangnya 2 ketukan. Maconya la ilaha ilallah. Artinya benar, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau la yang 2 harokat tadi kita pendekkan, dibaca la ilaha illallah, 1 ketukan, ya, itu artinya berubah, bukan tidak lagi. Kalau la, panjangnya 2 ketukan matobi, itu artinya tidak. Tapi kalau la ilah, la-nya dibaca pendek, itu berubah artinya sungguh. Lakinna, sesungguhnya. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah, sungguh ada Tuhan selain Allah. Niatnya benar, tapi artinya tidak ngapu kan? Tidak belajar. Belajarlah sini mimpin yasin, mimpin tahlil, panggil qori, panggil kok ini. Doa juga, mak itulah Pak. Jangan Pak habis sholat doa itulah, wong selamatan doa itulah, wong kawin doa itulah, wong mati doa itulah. Pak ayo mang doa itu sama kalau. Wong mati itu doa kematian. Wong selamatan doa selamatan. Habis sholat doa sholat. Kan beda gado Pak. Wong kawinan doa kawinan, ini mimpin wong kawinan maut lah aja pengantin baru nak itu, inilah maut ini. Kaget dulu yang ada maut, jangan doa pengantin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, macam itu Pak. Ini maut nih aja pengantin, nak ngajak mati ustaz ini. Belajar juga, karena doa juga ada ajarannya. Ketika kita tidak belajar ketahuan Pak. Ana pernah hadir wong Pak makam kan anak kawan anak meninggal 5 tahun umurnya. Kan wong umur 5 tahun itu Pak belum akil balik. Orang yang belum akil balik tak kata doanya Allah maghfirlaha warhamha betino anak kawan anak. Yang mimpin doa itu Allah. Kalau wong yang ketemu wong ngerti Pak, tahu dia. Oh tidak belajar bapak ini. Kenapa kalau untuk anak yang belum akil balik, Rasulullah tidak pernah mengajarkan doa Allah maghfirlaha. Yang diajarkan Allah majalha faratan li abawaiha. Ya Allah, jadikan anak ini pemberat timbangan wong tuanya, bukan Allahumma firlaha. Nah, makanya butuh belajar. Buatlah Pak taklim di sini. Kemudian malam Selasa buat belajar fikih, buat penuhilah di sini Pak. Jangan sampai kamu jadi orang-orang yang melalai. Kamu kan kalau ngundang ustaz-ustaz ini takut nak bayar honornya, Berasan Pak dengan ustaz-ustaz itu Pak, ngomong, Ustaz kami ni makmum Ustaz, pengenian belajar Pak. Ustaz, tapi yolah tahulah dewe ustaz masyarakat di sini Ustaz, Yo, kehidupannya macam inilah Ustaz, Kalau yang tinggal di Lebak, kamu di mana cocok, rumah bagus kalau macam ini, Ndak ada buntu kalau sini, no, ini toke, ini Oh, sokongan lah Pak, sebulan 100.000. Berapa kakak di sini Pak Yos? Hah? 140. Nah, 140 Pak, kalau sikok uang 100.000 sebulan, berarti? 40
14 juta, Pak. Lah pacak kamu muat di sini. 100 ribu tuh cukup di apa, Pak? 100 ribu kamu beli kuota, beda cukup. Ini sekali beli kuota 300. Jangan kira kamu gratis ini. Beli kuota ini, Pak, secara langsung ini nih. Ya, kita sekali beli kuota 100, cuma kita ini meremeh ke hal bersamaan, Pak. Kalau si kok kakak, Pak, 100. Pak, tak berat, Pak, 100 ribu, Pak. Yakin 14 juta, Bapak sudah bisa buat taklim di sini. Penyelenggaraan jenazah. Ini di komplek ini ada yang bisa mandi ke jenazah belum? Nah, di komplek Jakarta, Pak, yang pacak mandi ke jenazah. Undang, Pak. Kamu kalau mati mandi ke dewek berarti jangan mandi. Nggak ketemu mandi mana? Buatlah di musola ini pengajian, mandikan jenazah, panggil budak-budak muda komplek, diajarkan. Bener tak? Inilah guna dibuat musola ini. Jangan habis semayang tutup, Apa dia guna? Dituntut kamu kelak di akhirat. Ya? Ketua musola yang duluan dituntut, matilah kamu bereja lah. Harus buat kreatif, buat pengajian, buat anak ketua masjid, Pak, di rumah. Anda buat, Pak, malam Jumat, subuh Ahad, malam Ahad. Rezekinya ada, Pak. Apalagi kamu ngenjuk ustaz, ngenjuk kiai-kiai itu ada, Pak. Yakinlah kamu. Dulu, Pak, di masjid anak ngomong, Ustaz, kita ni nak taklim. Dari mana, Ustaz, duitnya? Udahlah, bismillah, kata anak. InsyaAllah, ada baik jalannya. Kami masjid kampung, Pak. Tapi mohon maaf, Pak. Wong khotib tempat kami honor lebih hebat dari masjid besar. Dari mana duitnya? Dari Allah, Pak. Tadi jemaah, Pak. Awalnya Jumat misalnya 700, 800. Sekarang 1.600.000, 2.100.000. Dapat celengan itu. Ya wong kan nyingok, Pak, wong di musola ni ngapa wong nak galak sedekah? Kata kegiatan. Untuk apa je wong nak sedekah? Ngumpul ke duit baik di situ. Tapi kalau Bapak ada taklim, ada pengajian, ada pempek, ada bakwan, nyumbang. Iya, artinya ada ringgaknya di musola ini, ada geraknya. Ya tak? Kopi ada tadi sudah kejingoan kopi tadi. Tapi saya ngarahnya keluar sana bukan ke sininya. Oh, nasib yang dalam ini. Lewat kita kopi setengah cerit pulak tadi tu cak cerit. Nah, aku ni kelakar-kelakar, Bapak, jangan diambil hati ya, kayak ketua musola ribut pula aja ya. Tapi benar tak yang anda ngomong ini? Ketua musola bergeraklah. Mulai bulan ini 2021 kita harus berubah. Musola akan kita buat kegiatan-kegiatan, buat taklim-taklim, panggil guru-guru kita, anak-anak kecil ajar. Ini kadang-kadang, Pak, guru TKTPA bergaji 100 ribu. Aduh, sedih ni anak-anak, Pak. Sedih ni Pak, anak, Pak. Marbot masjid bergawi 400 ribu, bergaji 200 ribu. Masjid sebesar idak, nak minta licin, nak minta bersih. Nak minta bersih dari mana, Pak? Gaji 200, Pak. Dia nak nyikatin, ijanya 200 juga. Masjid kami, Pak, 1.300.000, Pak, gaji marbotnya. Masjid kampung, anak, Pak. Tapi anak ultimatum, kalau ada sikok pasir, bersejadah, aku berhenti ke. Banyak wong galak jadi marbot gawe 1.300.000. Mayang boleh. Ya, gawe dak bayar, tapi jengoklah masjid anak, no, dipakumnya, Pak, no, 1.300.000, Pak. Kalau gaji 300, lain, Pak, sorongannya kejingokan. Beda, Pak, dah macam memudi kenyo. Gaji kami punya imam ini biasanya galak melok saya ustaz dia. Digaji, Pak, 2,5 juta setiap bulan, Pak. Tugasnya apa? Cuman ngimam baik. Maghrib, isya, subuh. Ngapa maghrib, isya, subuh, Ustaz? Kalau zuhur dengan asar banyak yang pacak, tak bersuara soalnya. Allahu Akbar. Segek buat itu kenanya. Kapan maghrib demam mulai ya. Kapan maghrib imam nak datang mundur dulu. Ini kapan zuhur nak depan-depan itu kenanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Katik suaranya diam begitu. Itu namanya kata Ustaz Somad imam silent namanya. Imam katik suara. Maka orang-orang yang saling nasihat menasihati di jalan kebenaran, maka mereka kata Allah, wal asri, demi masa. Inilah wong yang tidak merugi. Dan terakhir kata Allah, siapa mereka-mereka orang yang tidak merugi? Wa tawasaw bil sabri. Orang-orang yang saling nasihat menasihati di jalan kesabaran. Kalau kita punya saudara, punya famili, sanak kerabat, kawan, sahib, mereka sedang dalam musibah, nasihati di jalan penuh kesabaran, Pak. Apa kata Allah? Wabasyiris sabirin. Kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sabar itu adalah mereka yang ketika ditimpa musibah, maka mereka mengucapkan ini datangnya dari Allah, pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau ada musibah, apa be itu, Pak? Bukan kematian baik. Cuman kita ni kalau innalillahi ni biasanya kematian itulah, ya. Padahal sebenarnya tidak juga hilang motor innalillah, ruku terbakar innalillah, ya.
Pokoknya innalillah itu apa sifatnya musibah, maka ucapkan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, kan pernah Pak kawan anak bininya mati, nangis Pak atau seduh-seduh Pak. Anak nasihati kan, anak ustaz kan, sabar lur kata aku. Sabar, ini ujian dari Allah. Panjang anak ngomong, tak ada jawab dia Pak, diam baik. Sudah selesai anak ngomong, dikit nanti dia jawab Pak. Iya ustaz, pacak sabar, karena yang mati ni bini aku. Bener pula je gue. Bangsa yang mati bini kita, lah tak sabar juga rasa kita. Itulah nasihat penuh kesabaran. Jadi orang-orang yang selalu menasihati di jalan kesabaran, maka mereka juga termasuk orang-orang yang tidak merugi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bapak-bapak dari masjid, dari Mushola As-Salam bisa terus mengikuti program Bikir Maghriban dengan cara Bapak follow ke Instagram saya, Kemas Muhammad Ali. Setiap Rabu malam Kamis Bapak klik, silahkan nonton video secara langsung. Kalau nak tengok video-video yang sudah, silahkan klik di YouTube Kemas Muhammad Ali Nah, jangan lupa like and share. Nah, ya dah. Semakin di like, semakin di share, semakin banyak followernya, kita akan klaim dana dari YouTube-nya, insya Allah untuk kemajuan, kemaslahatan umat, dan tentunya untuk media dakwah Kemal. Salam mudah-mudahan manfaat, doakan kami tetap istiqomah, bisa keliling dari satu musola ke musola, dari satu masjid ke masjid, yang ada di kota Palembang dalam rangka berdakwah, mengajak kawan-kawan Bikir Maghriban 99. Yang ingin gabung, silahkan bergabung. Masuk di grupnya, ada grup Bikir Maghriban, bisa monitor di mana jadwal kami, gas motornya, ikut gabung. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Ada salam minta maaf pada Allah, minta ampun walaupun minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.